TNI Angkatan Darat kembali menggelar seminar TNI AD ke-6 tahun 2022 setelah sebelumnya terakhir kali menggelar seminar TNI AD ke-5 pada 20 tahun silam. Seminar TNI AD ke-6 ini dibuka Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman SEMM, dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Juni 2022. Saya berharap seminar ini dapat melahirkan ide-ide baru, ide-ide cemerlang dalam pelaksanaan operasi militer Matra Darat yang lebih operasional, dihadapkan pada perkembangan lingkungan baik secara global, regional maupun di tingkat nasional. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 09.10 waktu Indonesia Barat, Seminar TNI Angkatan Darat ke-6 tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Kegiatan seminar TNI AD ke-6 tahun 2022 bertemakan reaktualisasi doktrin operasi militer Matra Darat dalam menghadapi ancaman perang masa kini dan masa depan. Dilaksanakan untuk menyelaraskan doktrin operasi militer di Angkatan Darat yang disesuaikan dengan perkembangan masa kini dan tantangan tugas di masa yang akan datang. Dikatakan kasat bahwa perang saat ini sangat kompleks, diperankan berbagai aktor yang terlibat di dalamnya, telah mengubah militer dalam operasinya. Perkembangan alutsista yang semakin modern juga menambah kompleksitas dalam perang itu sendiri, sehingga perlu adanya perubahan yang mendasar dari doktrin operasi militer saat ini. Semakin relevan dengan perkembangan teknologi yang ada, diharapkan bisa menghasilkan usulan-usulan kajian untuk Bapak Kepala Staf Angkatan Darat untuk melakukan transformasi doktrin, membentuk doktrin Kartikayuda Angkatan Darat. Ya, harus bisa mengantisipasi semua dinamika lingkungan strategis dan ada keyakinan bahwa transformasi doktrin untuk membentuk doktrin Kartikayuda Angkatan Darat 2022 ini akan membuat kekuatan dan kemampuan Angkatan Darat semakin disegani di kawasan. Saya rasa perlu dikembangkan dan seminar ini sangat berguna untuk pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Harapan ke depan Angkatan Darat bisa beroperasi bersama dengan angkatan lainnya, bergabung sinergi dengan kekuatan lainnya, baik itu dengan TNI, Polri, kemudian masyarakat, dan komponen-komponen lainnya seperti komponen cadangan maupun komponen pendukung. Pandangan dan masukan para narasumber dari berbagai kalangan inilah yang nantinya akan memperkaya rumusan perubahan doktrin operasi militer Matra Darat, serta rumusan peningkatan strategi kemampuan intelijen, pembinaan teritorial, hingga konsepsi taktik bertempur prajurit Kartika Eka Paksi di masa kini dan masa mendatang. Kasat menambahkan, doktrin sejatinya adalah prinsip-prinsip fundamental yang digunakan sebagai pedoman dan rujukan berbagai pelaksanaan fungsi penggunaan serta pembinaan yang dikembangkan berdasarkan pengalaman dan atau teori dari hasil pemikiran terbaik pada kurun waktu tertentu. Doktrin TNI AD sendiri diperlukan untuk melandasi pola pikir,
pola sikap, serta pola tindak dalam pembinaan dan penggunaan TNI AD. Kedepan, Kasat menginginkan adanya konsep bidang intelijen, bidang operasional, dan bidang teritorial yang bisa mengikat doktrin yang akan dibuat nanti, sehingga doktrin tersebut akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan diyakini seluruh prajurit TNI AD. Kasat berharap kelak doktrin ini akan menjadi pedoman bagi penyelenggara, pelaksana, pelaku, dan pendukung dalam kegiatan operasi darat, baik dalam rangka operasi militer perang maupun operasi militer selain perang, agar dapat dijadikan rekomendasi dan rujukan untuk mereaktualisasikan penyusunan doktrin operasi militer Angkatan Darat yang terkini dan sejalan dengan perkembangan di masa depan. Harapan kami tentunya ke depan supaya alutsistanya dilengkapi, kemudian kemampuan sumber daya manusianya juga ditingkatkan terus. Karena apa? Kemampuan manusia ini akan sangat dibutuhkan untuk peningkatan kemampuan ke depan. Melalui pendidikan dan latihan, tentunya ini akan sangat mendukung untuk menjadi sumber daya manusia yang handal dan bisa diharapkan bisa menghadapi berbagai ancaman ke depan. Baik, apresiasinya sangat luar biasa ya saya lihat. Apalagi ini sudah 25 tahun lebih seminar berlaksana kembali di Seskuad tahun 2022. Menurut saya mengenai seminar ini untuk kemajuan kita sangat penting, khususnya dalam TNI Angkatan Darat. Baik kita perspektif ancaman dari dalam atau luar untuk menghadapi tugas pokok ke depannya bisa untuk mencapai tujuan yang baik, khususnya dalam keberadaan NKRI ini ke depannya. Harapannya ke depan kami memenangnya bahwa TNI ini semakin jaya dan semakin kuat dalam rangka sebagai benteng untuk pencegahan maupun pertahanan di bidang keamanan di Republik Indonesia ini. Jadi seminar TNI Angkatan Darat yang ke-6 ini merupakan salah satu momentum yang sangat bermakna, sangat penting karena kita sudah lama sekali tidak pernah merumuskan hal-hal strategis seperti doktrin, padahal tantangan lingkungan strategis global, regional kita berubahnya sangat cepat. Linkstra berubah, ancaman berubah, jenis perang berubah, nah otomatis kita pun harus bisa menyesuaikan diri. Gitu. Kemudian kekuatan TNI sendiri sebetulnya sangat disegani oleh negara-negara lain. Hanya saja memang kita tidak boleh kemudian terlalu lama berada di dalam paradigma-paradigma yang tradisional, tapi kita juga harus mengikuti paradigma modern. TNI AD saya lihat sudah memiliki kemampuan. Namun memang dengan kita petakan ancaman yang ada, sehingga TNI AD bisa menyusun kekuatan untuk istilahnya menghadapi ancaman ke depan dengan melengkapi alutsista yang ada sesuai dengan tren ancaman nanti di masa mendatang. Kami sebagai tim Pokja, saya juga sebagai bagian dari kelompok kerja sebagai moderator mempunyai harapan yang sangat besar bahwa seminar Angkatan Darat ke-6 ini akan meninggalkan sebuah legacy yang akan dipakai untuk jangka pandang. Aktualisasi doktrin Matra Darat, operasi militer Matra Darat akan bisa memberikan warna dan postur TNI yang mampu menjawab tantangan, tren ancaman, juga potensi operasi militer yang bisa dilaksanakan dihadapkan dengan perkembangan teknologi dan lingkungan strategis. Seminar TNI Angkatan Darat tahun 2022 merupakan kegiatan lanjutan dari seminar sebelumnya tahun 96. Dan memang ini merupakan inisiatif dari Bapak Kasat, di mana memberikan kesempatan untuk perwira muda, khususnya kami, perwira menengah, yang dilibatkan dalam menyusun kajian dan bahkan kami juga memaparkan kepada para peserta seminar. Tapi alhamdulillah kegiatan berjalan lancar, tadi kami sudah memaparkan dan responnya cukup positif, banyak apresiasi dan masukan-masukan yang juga harapannya nanti bisa menyempurnakan apa yang sudah kami buat. Nanti siang akan diserahkan hasil resume dari Pokja kepada Bapak Kasat dan mungkin akan dilanjutkan dengan Pokja-Pokja lanjutan sehingga Angkatan Darat bisa merumuskan doktrin yang relevan dan aktual untuk menghadapi ancaman perang masa kini dan masa depan.
Secara akademisi, saya melihat bahwasanya TNI AD siap untuk menghadapi segala ancaman tantangannya. Namun, hal ini tidak hanya siap secara militer, namun juga harus dipersiapkan dengan alutsista yang memadai. Jadi, mungkin nanti ke depannya TNI AD, saya harap bisa meningkatkan teknologi informasinya supaya menjadi lebih baik lagi. Jadi, tentunya sebagai senior ya, saya di sini diundang sebagai pensiunan ya. Berharap semangat yang berkobar ya, untuk mengangkat cita-cita, untuk mengangkat kiprahnya TNI AD ya, yang manunggal dengan rakyat, yang cinta damai, yang bersaudara, ya, yang mengangkat ideologi negara, yang mengangkat Undang-Undang Dasar 45, nilai-nilai kejuangan moral bangsa ini. Kita berharap TNI terus solid, ya, punya prasangka, punya niat dan cita-cita yang lurus ke depan, membangun negeri ini menjadi bagian dari dunia, ya, yang tentunya diakui ya, dihormati ya, dan kita insya Allah dalam perjalanan menuju yang baik, yang terbaik. Ya. Untuk harapan saya ke depannya, semoga TNI tidak hanya fokus ke dalam militernya saja, namun dapat merangkul organisasi-organisasi atau komponen sosial seperti komponen pendukung yang lainnya. Karena dalam undang-undang juga disebutkan jika komponen utama sudah habisan dan komponen pendukung akan membantu. Oleh karena itu dibutuhkan seperti pelatihan dan pembinaan yang lebih lanjut kepada komponen pendukung.